Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, kesempatan sehingga masih bisa mengikuti ta'lim di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain menjadi ibadah yang memberikan peningkatan dalam spiritualitas kita, meningkatkan iman, takwa, akhlak kita, baik kepada Allah, kepada sesama, maupun terhadap alam sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada pertemuan yang lalu pembahasan kita pada hikam 38, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairi fal karimu la tatakhattahul amal. Janganlah harapanmu, cita-citamu itu melebihi cita-cita agungmu terhadap Tuhanmu. Artinya kita letakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Yang berarti seluruh kehidupan kita, apapun aktivitasnya, walaupun secara zahir berkaitan dengan manusia, namun kita letakkan yang pertama, walaupun aktivitas kita dengan manusia, letakkan yang pertama itu sebagai muamalah kita bersama Allah. Walaupun kita bentuknya menolong sesama, membantu sesama, meringankan beban sesama, namun letakkan yang pertama adalah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun surahnya, bentuknya kita melayani sesama. Artinya Allah jadikan sebagai skala prioritas kita tertinggi. Fal karimu la tatakhattahul amal, karena zat yang maha dermawan, yang maha mulia itu tidak akan dilampaui oleh harapan-harapan. Artinya apapun tingginya cita-cita kita, ya, itu jangan sampai melampaui cita-cita kita, harapan kita terhadap Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang Dia tidak pernah perhitungan di dalam pemberian. Ya. Bahkan Dia akan kembali menerima kita walaupun dalam keterpurukan. Kalau manusia, ya, Dia hanya akan menerima ketika kita berada di puncak kejayaan. Tapi setelah kita tidak memiliki apa-apa, banyak bahkan orang terdekatnya sekalipun akan menghindar. Itu ada orang sukses,
maka semua akan berlomba-lomba mengaku sebagai keluarganya. Ada orang sukses, ada orang kaya, orang jauh pun akan bilang, wah itu masih seduluran. Itu kakeknya masih saudara dengan kakek saya. Ada saja disambung-sambungkan. Walaupun jauh, walaupun tidak ada ikatan sama sekali. Ketika orang itu sukses, ketika orang itu ya dalam puncak prestasi, puncak karir, maka semua akan mengklaim, semua akan mengaku masih ada kerabat, masih ada keluarga. Ya, tapi coba ketika dia tidak memiliki nilai apa-apa di sisi manusia, sudah miskin, ya, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, maka jangankan orang lain, keluarga sendiri tidak akan mengakuinya. Akan mencampakkan begitu saja. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menerima kita dalam keadaan puncak keterpurukan sekalipun Allah tetap mau menerima kita. Masih tetap mencintai kita. Kalau orang mencintai, rata-rata hanya mencintai karena kebaikan yang dimiliki. Gitu. Artinya mencintai dengan segala kelebihan. Orang mencintai karena hartanya, mencintai karena rupanya, mencintai karena kesempurnaannya, mencintai. Sehingga ketika ya dilihat dia tidak sempurna, bahkan kita sudah tahu kekurangannya, maka kita akan benci terhadap kekurangan itu. Ketika kita mulai tahu dengan kekurangannya, kelemahannya, ya, kita akan mulai lari meninggalkan dia. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah padahal dia tahu dengan segala kelebihan, bahkan semua ya kekurangan kita, dosa-dosa kita, bahkan sampai yang terlintas di dalam pikiran kita, kesalahan yang akan kita lakukan, yang baru kita fikirkan, itu Allah juga mengetahui. Tapi toh demikian Allah tetap mencintai kita. Jadi tidak ada ya harapan yang paling agung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kembali ternyaman tidak ada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, ya, rata-rata mereka dalam mencintai itu karena ada maunya, karena ada modus. Sehingga ketika dilihat dari diri kita tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, maka cintanya itu akan juga hilang. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh suatu hal yang ironis apabila kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nomor sekian, sedangkan makhluk diletakkan di nomor pertama. Okay? Yang benar bagaimana? Jadikan Allah nomor pertama, makhluk baru nomor 2 dan seterusnya. Itu yang ideal seperti itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mungkin pernah menyampaikan juga di sini atau di majelis mana, gitu. Jadi suatu ketika Sidna Abdul Qadir Al-Jilani itu kedatangan seorang perempuan, ya, kedatangan seorang perempuan, dia pakai cadar menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, kedatangan seorang perempuan ini kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau curhat tentang suaminya menikah lagi. Ya, suaminya menikah lagi. Padahal dia bilang, wahai Tuhan saya, kalau saya bandingkan ya, saya dengan suami saya, dengan istri suami saya yang kedua ini, antara langit dan bumi. Ya betul, wanita itu orang cantik. Ya, dia pakai cadar. Kalau panjenengan tidak percaya, akan saya bukakan cadar saya ini supaya panjenengan tahu bahwa betapa cantiknya saya, tapi entah kenapa suami saya masih mencari yang lain. Akhirnya wanita itu membuka cadarnya. Betul dia orang tercantik sekota. Ketika wanita itu melepas cadarnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pingsan. Ya. Sampai muridnya itu suudzon kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Masa iya Syekh Abdul Qadir Jilani baru ditampakkan wajahnya saja dia sudah pingsan? Apakah tidak pernah melihat orang cantik? Ya. Akhirnya setelah siuman, setelah sadar, ditanya oleh muridnya ini, yang sempat suudzon tadi. Wahai guru,
Apa gerangan yang menyebabkan panjenengan ketika cadar perempuan itu dibuka panjenengan kok pingsan? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ketika perempuan tadi membuka cadarnya, di situ aku mendapatkan pelajaran tauhid tertinggi. Kata muridnya, panjenengan mendapatkan pelajaran tauhid tertinggi dari seorang perempuan cantik. Jadi dia belum bisa mencerna pelajaran tauhid apa gerangan yang dimaksud oleh beliau. Syekh Abdul Qadir melanjutkan ya pemaparannya, kata beliau, wanita cantik tadi ketika dia membuka cadarnya mengatakan kepadaku bahwa kecantikanku tidak ada apa-apanya, ya. Kecantikan istri kedua dari suamiku tidak ada apa-apanya dibandingkan kecantikanku. Entah kenapa suamiku kok masih mencari yang lain, padahal aku ini sudah segala-galanya. Di situ aku mendapatkan pelajaran, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam tauhid aku juga begitu. Ya. Ini bahasa tawadhu beliau. Betapa sering bahasa kritik sebenarnya ini untuk orang-orang yang yang menjadikan makhluk sebagai prioritas bukan al-khaliq, ya. Betapa sering saya dalam kehidupan sehari-hari juga menduakan Allah. Menduakan Allah maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau diibaratkan kalau diibaratkan wanita cantik tadi itu kan sudah segala-galanya, gitu. Dia sudah sangat cantik, sangat baik. Tapi si suami masih mencari yang lain, yang kedudukannya, yang kecantikannya, yang kebaikannya jauh di bawah level dari istri yang pertama ini. Ya. Artinya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh, ya, dibandingkan kebaikan makhluk. Tapi kita ketika ada orang baik kepada kita, baru satu kali ditraktir makan, kita sudah bilang, baik sekali si fulan, saya diajak makan masakan Padang misalnya. Baru satu kali orang mentraktir kita, kita sudah katakan dia orang yang baik sekali. Sedangkan Allah yang kita mungkin baru berdoa 5 bulan belum terkabulkan dalam pandangan kita. Kita mau sesuatu berdoa kepada Allah tidak dikabul, belum nampak hasil dikabulkannya. Kita mengatakan, mana Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan akan mengabulkan doa, buktinya saya berdoa 5 bulan belum dikabulkan. Jadi kita menganggap 5 bulan kita berdoa belum ada tanda-tanda pengkabulan dari Allah, kita lupa dengan kebaikan Allah. Ya, ini kan maknanya seperti tadi, wanita yang cantik, dia sudah ada segalanya, sempurna, tapi si suami masih mencari yang lain, yang padahal levelnya lebih rendah. Ya, Allah, dia segala-galanya. Dia yang maha baik. Dia yang maha indah. Semua keindahan, semua kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih berpaling kepada yang lain. Dalam arti kita buta melihat kebaikan Allah. Kita malah justru melihat makhluk yang juga padahal dari kebaikan Allah itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sama dengan tadi, apa? Sama dengan hikam ini bahwa harapan-harapan kita pada makhluk itu sama sekali tidak akan melampaui Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjatuh kan mencari Allah toh, tapi Allah tetap menerima. Ya. Coba kalau manusia pada umumnya. Ya, kalau manusia pada umumnya ketika jatuh datang, ketika jatuh ya, baru dia ada, maka akan ditolak mentah-mentah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, kita dalam keadaan terpuruk Allah terbuka, dalam keadaan sukses Allah terbuka, dalam keadaan kita dalam keadaan kita untung Allah ada, dalam keadaan kita buntung kita rugi Allah pun ada, dalam keadaan kita naik daun Allah ada, dalam keadaan kita terpuruk Allah ada. Allah menerima kita dalam segala keadaan. Nah, Allah yang semacam ini yang menjadi tumpuan kita dalam setiap kehidupan kita, problematika kita, yang selalu menerima kita dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Akankah, ya, tidakkah
Tuhan yang semacam ini yang patut untuk kita prioritaskan dan kita jadikan sebagai cita-cita utama atau prioritas utama kita di dalam kehidupan ini, sebagai nomor wahid yang kita prioritaskan. Sehingga berbuat apapun, beramal apapun, maka yang menjadi prioritas utama, tawajuhnya, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada hikam ke-39. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsih. Fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Ini masih kembali menegaskan dari hikam yang sebelumnya yang kita bahas tadi. La tarfa'anna, jangan sekali-kali kamu mengangkat ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, suatu hajat. Jangan kamu mengajukan, jangan kamu membawa kepada selain Allah keperluan-keperluanmu. Wa muriduha alaika, padahal Allah yang memberikan hajat-hajat itu kepadamu. Artinya kalau kita butuh sesuatu, harapan itu hendaknya pertama kita sandarkan pada Allah. Karena apa? Makhluk pun dia tidak memiliki kekuatan yang independen. Ya, salah satu contoh. Ketika kita hendak mendapatkan pertolongan dari orang, hendak mendapatkan pertolongan dari orang, maka yang pertama hendaklah kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan kita kepada Allah jangan sampai mengalahkan harapan kita kepada makhluk. Ya, seperti halnya coba kalau kita punya hutang. Kalau kita punya hutang kemudian sudah jatuh tempo, kemudian kita belum ada untuk dibayarkan, kan kita pasti menaruh harapan kita sepenuhnya kepada orang yang kita hutang, orang yang kita berhutang kepadanya. Kita berharap apa? Berharap dia berbelas kasihan pada kita, berharap dia memaklumi tentang keadaan kita yang belum ada duit untuk kita bayarkan, gitu. Nah, harapan kita kepada Allah jangan sampai mengalahkan harapan kita kepada orang yang kita punya hutang kepadanya, tapi kita belum bisa melunasi. Kita memohon belas kasihan kepada Allah, jangan sampai kalah dengan harapan kita untuk mendapat belas kasihan dari orang yang menghutangi kita yang kita belum bisa membayarnya. Karena apa? Oke, kalaupun toh nanti ternyata ternyata orang yang menghutangi itu hatinya terbuka untuk memaklumi kita. Oke lah, panjenengan saya maklumi, atau bahkan sudah panjenengan tidak usah pikir, hutang panjenengan saya bebaskan. Ketika kita mendengar ucapan itu, maka seolah-olah kehidupan ini merekah kembali. Kita begitu bahagia, kita begitu senang, gitu. Padahal sebenarnya coba yang menggerakkan hati orang itu untuk kemudian memberikan kelonggaran kepada kita atau bahkan membebaskan kita, apakah dia ujuk-ujuk dengan sendirinya? Boten. Tapi yang menggerakkan itu adalah sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita kepada Allah sebagai harapan yang tertinggi kita letakkan pada posisi yang teratas. Jangan sampai mengalahkan harapan kita kepada orang yang punya kekuasaan untuk menghukum kita, kekuasaan untuk merendahkan kita. Jangan sampai harapan kita pada Allah kalah dengan harapan kita terhadap mereka. Paham nggih? Karena kalaupun mereka berbelas kasihan kepada kita, itu pun Allah yang mengilhamkan. Okay? Allah yang menggerakkan. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka nahu lahu wadi'an. Lalu bagaimana orang lain yang akan mengangkat, yang akan meluluskan, yang akan mengabulkan, sedangkan Allah yang meletakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, yang meletakkan, yang mengatur. Makhluk itu hanya sebagai sebagai pelaksana titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggerakkan hatinya untuk
membantu, mana ada akan membantu. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk menolong, mana ada dia akan mungkin menolong kita. Maka harapan kita pada Allah untuk menolong kita, jadikan sebagai harapan pertama sebelum kita meminta tolong kepada makhluk. Allah yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsih. Karena barang siapa yang dia sendiri tidak mampu mengangkat kebutuhannya untuk dirinya, fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Lalu bagaimana dia akan dapat mengangkat hajat orang lain untuk bisa dipenuhi? Kalau dengan dirinya saja dia tidak bisa menyelamatkan, lalu bagaimana mungkin akan menyelamatkan orang lain? Contohnya Fir'aun. Gitu. Fir'aun coba, dia ketika masih di dunia, masih hidup, dia ngaku sebagai Tuhan. Ngaku sebagai Tuhan. Kemudian ketika dia binasa, menjelang kebinasaannya di Laut Merah, itu kan ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, tiba di Laut Merah itu, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkat beliau ke laut. Setelah tongkat itu dipukulkan ke laut, maka lautan itu terbelah menjadi daratan. Fir'aun dan bala tentaranya menyusul di belakangnya. Begitu Nabi Musa kembali naik ke daratan, maka Allah memerintahkan kembali agar dipukulkan tongkatnya kembali ke daratan yang terbuat dari lautan tadi, dan akhirnya kembali ya daratan itu bersatu menjadi lautan seperti sedia kala. Yang waktu itu Fir'aun dan bala tentaranya sudah sedang berada di tengah-tengah perjalanan itu. Ya, tengah-tengah perjalanan. Nah, coba Fir'aun yang dia mengaku besar, mengaku Tuhan, ya. Dia bahkan untuk menyelamatkan dirinya saja pada saat ganasnya gelombang Laut Merah itu menghantam, dia tidak mampu. Gitu, padahal dia ngaku Tuhan. Dia untuk menyelamatkan dirinya saja tidak mampu. Lalu bagaimana lagi dia akan mau menyelamatkan umatnya, menyelamatkan rakyatnya, menyelamatkan orang-orang yang ikut di belakang dia. Wong untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa menyelamatkan diri. Gitu? Nah, itulah yang dimaksud orang yang tidak dapat mengangkat hajatnya sendiri saja, lalu bagaimana dia akan mengangkat hajat orang lain? Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya maka dia tidak akan bisa memberi. Ya. Karena orang itu hanya akan dapat memberi apa yang dia punya. Kalau dia punya kekuatan, bisa dia memberikan kekuatan pada orang lain. Walaupun Fir'aun tadi dia ketika menjadi raja, dia mengaku sebagai Tuhan, bilang bahkan wal anharu tajri min tahti, sungai-sungai ini berada di dalam kekuasaanku. Ya, sungai-sungai ini berada dalam genggamanku. Tadi ya, tapi coba pada saat dia tenggelam di Laut Merah, jangankan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan dirinya saja dia tidak mampu. Nah, maka yang memiliki kemampuan mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Fir'aun di akhir ayatnya itu kan dia mengatakan, seandainya aku tahu seperti ini endingnya, maka kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhan Bani Israel dan Tuhan Musa. Dia Fir'aun bahkan minta tolong kepada malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril malah tambah ditenggelamkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Artinya dia tidak memiliki kekuatan independen walaupun dia mengaku sebagai Tuhan sekalipun. Untuk mengangkat kebutuhan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya saja tidak mampu, lalu bagaimana dia akan mampu menyelamatkan, memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti dari situ kita dapat belajar bahwa hakikatnya yang memberikan kekuatan, yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Quran itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillah, katakanlah Allah,
Ya. Qulillahu mamalikal mulki. Allah adalah yang merajai segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan, kekuasaan terhadap orang yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mencabut kekuasaan terhadap orang yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Dia yang memuliakan orang yang Dia kehendaki. Wa tudzillu man tasya, Dia pula yang merendahkan orang yang Dia kehendaki. Wa tarzuqu man tasya, Dia yang memberi rizki orang yang Dia kehendaki. Artinya bahwa semua kekuasaan, kejayaan, pertolongan, pengaruh, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu. Ya, jangankan kita, Wang. Kalau tadi saya memberikan contoh Fir'aun sebagai raja yang zalim, yang mengaku Tuhan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, endingnya kalau Allah ingin menampakkan kelemahannya, mudah saja. Begitu ditenggelamkan di Laut Merah, bisa apa dia? Jangankan untuk menolong orang lain, untuk menyelamatkan dirinya saja tidak mampu. Itu saya berikan contoh dari sampel raja yang zalim yang ngaku sebagai Tuhan. Saya kasih contoh lagi dari raja yang Muslim. Ya, Allah juga pernah memberikan contoh pada Nabi Sulaiman, Nabi, Rasul, gitu, raja. Belum ada dalam sepanjang sejarah kerajaan yang melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Pengaruhnya, luas kekuasaannya, kehebatannya. Ya, bayangkan, Wong, rakyatnya itu bukan hanya manusia tapi jin, binatang, angin, ya, seluruh hewan-hewan itu semua di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Itu. Nah, tapi lihat bahwa kerajaan, kebesaran, pengaruh dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu ternyata mudah saja kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ingin mencabut. Ya, pernah Allah menguji Nabi Sulaiman, kan kita tahu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu diantaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan di cincinnya, kan, maka ada namanya cincin Sulaiman, cincin Sulaiman. Jadi haibahnya Nabi Sulaiman itu diantara rahasianya Allah letakkan pada cincinnya itu, ya, batu akik Sulaiman terkenalnya. Suatu ketika Allah ingin menguji, Pak. Ini membuktikan bahwasanya kalau Allah menghendaki orang itu, ya, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh, secepat kilat mudah saja bagi Allah. Allah ingin memberi satu pelajaran bagi kita semua khususnya. Nabi Sulaiman itu suatu ketika mau ke kamar mandi. Ya, mau ke kamar mandi. Cincinnya yang menjadi perantara kebesaran kekuasaannya itu Allah letakkan di cincinnya itu. Beliau titipkan kepada istrinya. Dititipkan kepada istrinya. Beliau pergi ke kamar mandi. Setelah beliau pergi ke kamar mandi, kan setiap ke kamar mandi pasti dilepas cincinnya oleh beliau. Ya, termasuk kita kalau misalnya ada cincin yang mulia, terutama ada lafaz-lafaz al-mu'azzamah atau al-muqaddasah, itu jangan sampai dibawa. Jadi kalau misalnya ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad, atau ada huruf hijaiyah misalnya, itu hendaknya jangan dibawa ketika kita masuk ke tempat najis, ya, ke kamar mandi, ke WC dan seterusnya. Nabi Sulaiman, ya, cincinnya itu diberikan kepada istrinya itu. Ya, beliau, ya, buang hajat di kamar mandi. Ketika Nabi Sulaiman berada di kamar mandi, nah disitulah datang ya setan. Setan itu dia menyamar sebagai istrinya. Ya. Mohon maaf. Setan itu datang, dia menyamar Nabi Sulaiman, mohon maaf, bukan menyamar sebagai istrinya, menyamar Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ada di kamar mandi, setan itu menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Akhirnya meminta cincin Nabi Sulaiman ke istrinya. Wahai istriku, mana cincinku? Karena istrinya itu mengira yang datang adalah Nabi Sulaiman, ya memang wujud Nabi Sulaiman. Akhirnya dikasihkan. Ya, dikasihkan. Nah, Nabi Sulaiman yang asli, ya, Nabi Sulaiman yang asli yang ada di kamar mandi, begitu keluar dari dalam kamar mandi, diminta kepada istrinya, wahai istriku, ya, mana cincinku tadi?
Maka istrinya bilang, loh sampean tadi sudah meminta ke saya. Ya, sampean tadi sudah meminta ke saya. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, mana? Saya baru keluar di kamar mandi. Kata istrinya, sampean tadi sudah meminta ke saya. Maka Nabi Sulaiman sejak saat itu dia tidak punya kekuasaan apapun. Dia tidak dianggap. Pengaruhnya hilang. Ya. Bahkan yang duduk di singgasananya sekarang siapa? Setan itu. Yang menyerupai sebagai Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman yang asli, dia tidak dianggap oleh rakyatnya. Oleh istrinya, bahkan oleh orang-orang dekatnya di istana, oleh punggawa-punggawanya, oleh pengawalnya, tidak dianggap. Nabi Sulaiman dia bahkan bekerja sebagai tukang sapu di situ. Karena sudah tidak punya pengaruh apapun. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus bekerja melaut. Harus pergi melaut. Cari ikan, kemudian dijual, hasilnya untuk dimakan. Sampai seperti itu loh. Padahal Nabi Sulaiman dari yang semula orang yang ya punya dunia seisinya, tidak punya tidak ada yang kerajaan sebesar Nabi Sulaiman. Karena memang beliau pernah berdoa kepada Allah tak? Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di, Allah berikan hamba kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun setelahku. Jadi ila yaumil qiyamah, walaupun Donald Trump sekarang sebagai polisi dunia, sebagai orang terkaya misalnya, tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi coba Nabi Sulaiman sekarang tidak punya ketika cincinnya itu diambil oleh setan yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman, dia tidak punya pengaruh apapun, tidak dianggap dia. Pengaruhnya hilang, pamornya hilang. Bahkan dia menjadi tukang sapu, bahkan dia akhirnya harus mancing untuk sebagai sumber mata pencarian. Akhirnya sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam pergi memancing, ya, dia meminta pendapat kepada penasihatnya, yaitu Asif bin Barkhoya itu. Asif bin Barkhoya yang Allah berikan Ismul A'zam itu yang sampai dia bisa menghadirkan singgasana Balkis dalam waktu sekejap mata. Setelah Asif bin Barkhoya mohon petunjuk kepada Allah, ya, dia mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, sebenarnya yang tampil mengambil sebagai cincin panjenengan itu adalah setan. Akhirnya Nabi Sulaiman yang tidak bisa berbuat apa-apa kan. Akhirnya ketika beliau suatu ketika pergi melaut, tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihi salam dapat sebuah ikan. Yang mana ikan tersebut ya setelah dibawa pulang, dibedah, di dalam perut ikan itu ada cincin Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena ketika Nabi Sulaiman mendapatkan berita dari Asif bin Barkhoya bahwasanya cincinnya itu diambil oleh setan, maka setan itu dia merasa sudah ketahuan, dia tidak ingin Nabi Sulaiman kembali memiliki kekuasaan itu, maka dia buang cincin itu ke laut. Ya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, cincin Nabi Sulaiman yang dibuang ke laut itu dimakan oleh ikan, dan ikan itu ternyata yang memakan kail pancing Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga ketika ikan didapatkan, dibedah, hendak dimasak, dibedah perutnya, ternyata cincin itu ada di dalam perut ikan itu. Maka oleh Nabi Sulaiman dipakai kembali, dan Nabi Sulaiman kembali pengaruhnya, kerajaannya kembali seperti sedia kala. Nah, artinya apa? Coba, Nabi Sulaiman alaihissalam sebegitu besarnya kekuasaannya, menguasai manusia, jin, hewan, angin, ya semua berada dalam genggaman beliau. Tapi coba kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabutnya, bisa apa? Pengaruh itu kemana? Hilang begitu saja toh? Nah, berarti kalau orang ya untuk dirinya saja dia tidak mampu untuk memberi perlindungan, untuk memberi keamanan, untuk menjamin kehidupannya, lalu bagaimana mungkin dia akan dapat menjamin kehidupan orang lain? Artinya yang ingin ditekankan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikam ini adalah bahwa Allah lah harapan kita sepenuhnya.
yang tidak ada harapan lagi di atasnya, wa inna ila rabbikal muntaha, dan puncak atau ujung dari harapan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. اللهم كحل أعيننا بالنظرة إلى طلعة البهية لسيد العالمين وخير البرية وارزقنا رؤيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.